Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat yang kita terima, iman Islam yang harus senantiasa kita jaga, dan penjagaan yang terbaik adalah di atas ilmu, dan ilmu yang terbaik didapatkan di masjid, disampaikan di dalamnya Quran dan Sunnah. Dan ilmu yang paling pertama harus difahami seorang manusia adalah akidah, dan alam akidah itu yang paling pertama harus difahami, yaitu tentang mengenal Allah, dan itu yang disebut dengan ma'rifatullah. Dan ma'rifatullah yang benar itu adalah berdasarkan Al-Quran kali Sunnah. Terus buatan wiritan mengukeh terus Gusti Allah menyatu dengan kita, buatan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalil demi dalil sudah saya sampaikan di sini tentang di mana Allah. Maka resumenya, kesimpulannya, ringkasnya, itu pernah saya susun sebuah kajian, saya sampaikan di beberapa masjid dalam waktu mungkin sekitar 1 jam kurang dikit. Tapi ini kali ngebut, jadi naik kali santai nih 1 jam lebih. Nah, maka resumenya adalah ketika kita mengurutkan dari yang paling bawah sampai yang paling atas, itu yang paling jero itu namanya siji. Di siji itulah disimpan catatan orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang musyrik, catatan amalnya. Nanti sebagian ulama juga meyakini di siji itulah nanti rohnya orang kafir, orang musyrik, orang munafik ditaruh di situ sambil menunggu hari kiamat. Nah, di atasnya itu ada bumi lapis ke-7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, 1 itulah jenengan berada sekarang ini. Nah, di atas jenengan itu ada langit dunia. Di atas langit dunia ada langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan di setiap langit itu dikebaki malaikat. Nah, sampai Nabi pernah mengatakan tidak tersisa tempat melebihi 4 ruas jari kecuali ada malaikat yang sujud. Malaikat yang sujud kepada Allah. Dan langit pun berbunyi. Jadi Nabi mendengar suaranya atus omah panggung yang dibuat dari papan, terus diunggahi kali wong lemu atau wong akeh muni. Napa niku Nabi? Muni napa niku? Halo Pak. Cek ngantuk. Muni napa niku? Tweet. Ciblek tweet. Dong mboten. Rumah panggung kayu niku lho, semoga wong lemu ora wong apa. Nah, niku tingkat. Tapi itu tidak menunjukkan nek langitnya meh runtuh mboten. Cuma menunjukkan nek langitnya kebuak. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malaikat yang sakmono banyaknya itu diutus oleh Allah untuk turun setiap sepertiga malam terakhir, mungkin setiap hari-hari tertentu. Nah, tapi turunnya malaikat dalam jumlah yang sangat banyak itu terjadi di setiap tahun di bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar. Karena zalul malaikat wa ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, turunlah mereka itu di malam Lailatul Qadar terus sampai subuh. Nah, nanti diindikasikan ketika matahari itu terbit, hari besoknya terbit, niku matahari ini pun dhuwur, srengenge pun nyorot, dengan kesorot ning ora panas. Nah, jadi panasnya niku keblok kalau malaikat. Nah, disitulah berarti di dalune niku Lailatul Qadar. Dan tinggal di dalu jenengan lebih nopo. Lebih film turu wis lewat. Jadi dalu lebih pikir wirid, salat, ngaji, donga, insyaallah dengan asal Lailatul Qadar. Ngoten nggih. Pramila pas di luar Ramadan dengan pun kayak ini lelekan, kudune pas Ramadan itu khususnya malam hari terakhir, 10 hari terakhir di malam ganjil, ya memang bener-bener kudu melek. Namanya men Lailatul Qadar, berarti memang mandape pas dalu. Namanya mandape pas dalu ya kan, berarti siangnya istirahat dulu ya. Nanti malamnya bener-bener kudu melek. Lailatul Qadar mulai ini awan ngeten nggih. Intine Lailatul Qadar dengan
Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di langit ketujuh niku kok di langit ketujuh. Di setiap langit niku Nabi melihat ada nabi-nabi. Di langit pertama ada Nabi betul Pak? Mas, Nabi Adam. Di langit kedua ada Nabi Isa kali Yahya. Di langit ketiga ada Nabi Yusuf. Di langit keempat ada Nabi Idris. Di langit kelima ada Nabi Harun. Di langit ke-6 ada Nabi Musa. Di langit ke-7 ada Nabi Ibrahim. Ayo, ini soal hafal ini, satu saya ngacung. Nah, di langit ke-7 ada Nabi Ibrahim baru bersandar di sebuah bangunan. Bangunannya itu namanya Baitul Ma'mur. Di Baitul Ma'mur itu setiap hari malaikat itu masuk 70.000. Yang masuk itu keluar, dan yang masuk dan keluar tidak pernah balik lagi. Kenapa? Karena malaikat itu ada banyak, maka gantian mboten namung. Makanya jane nek bab haji niku jane nek mau mencontoh malaikat itu ya sae. Sing pun mangkat nggih pun jane. Tapi ya karena manusia yang lain sok ya ora didik atau didik ning ogah mangkat, nah akhirnya sing duwe duit terus seneng mangkat meneh gitu. Nah, itulah bedanya menungso kalih malaikat. Nek malaikat niku wis gantian. Karena memang mereka bisa untuk naik dan turun, terbang dan seterusnya. Nek kita kan enggak. Benar-benar kudu nganggo duit gitu loh. Makanya disitulah bedanya kita dengan mereka, di mana kita memang butuh usaha, ada duit, mangkat, dan ada dorongan dari hati dan iman gitu. Nah, maka Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niku Baitul Ma'mur niku sebagian ulama meyakini niku jejak oleh Ka'bah niku. Sehingga Ka'bahnya manusia di bumi niku ya Ka'bah niku, maka Ka'bahnya malaikat atau Baitul Haramnya malaikat di langit namanya Baitul Ma'mur. Maka dua tempat ini atau dua bangunan ini sebenarnya tidak boleh dijadikan nama apapun di dunia. Nah, terus misalnya dengan bangun masjid dijenengi Ka'bah tidak boleh, jenenge Baitul Haram tidak boleh. Sehingga juga kalau dinamakan Baitul Ma'mur itu jane nggih boten asal jane. Tapi enten masjid-masjid yang bernama Baitul Ma'mur gitu. Ini mungkin kalau baru ini kan masjid Baitul Ma'mur. Nah, maka Bapak Ibu rahmatullah Allah nggih. Maka niki misal jenenge Masjid Al-Ikhlas Al-Haram tidak boleh. Nah, Baitullah Al-Haram itu juga tidak boleh. Nek Baitullah tak artinya Masjid Baitullah itu mungkin masih boleh karena Baitullah itu artinya rumah Allah yang maknanya adalah masjid gitu. Nah, berarti kan itu Masjid Baitullah, masjid rumah Allah. Dan rumah Allah itu maksudnya masjid gitu. Ya untuk mungkin kan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali ke situ tadi. Di Baitul Ma'mur, di atas Baitul Ma'mur niku enten namanya Sidratul Muntaha. Nah, Sidratul Muntaha niku sidra niku artinya sidr. Sidr niku artinya tataman bidara niku. Sing godhonge cilik-cilik niku. Terus enten wohe. Wohe warnane apa? Halo. Mbuh Mas Randuwe. Rong tau ngerti. Mungkin mang nandur. Mang nandur karena niku daun bidara niku dingge ngedusi mayit. Tinggi ngilangi sihir, ngoten niku, mang nandur. Kadang-kadang kita tanggo jenengan kesurupan, saged oleh-oleh niku. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih. Nah, kata Nabi, tanamannya sama. Cuman bedanya godhongnya koyo keping gajah. Sekali lagi niki resume nggih. Jadi sudah saya sampaikan di masjid yang lain dalam waktu 1 jam kurang dikit, ini cepat banget nyampe nggih. Nah, tapi nek disampaikan tenanan pelan-pelan itu bisa 1,5 sampai 2 jam. Nah, ini resume. Karena kita nanti sudah sampai di ujungnya jane pelajaran kita. Cuman saya mundur ke belakang untuk meresum. Karena tadi malam niku ada satu masjid niku kula mengisi niku rada suwe jane. Meh setahun ya nih. Niku enten salah satu piyai ini yang ndak saya duga. Padahal piyai ini ketok paling alim, paling soleh. Niku mengirimi saya pertanyaan. Terus ngeten, karena kita ketemu ini seminggu pisan, sosok men kula mboten makan. Maka nggih, jenengan kalau punya pertanyaan nah silakan kirimkan. Saya udah kasih nomornya ke Pak Tukiman. Itu Mas.
Tapi bukan nomor yang mentari, nomor yang simpati. 081 393 499 641. Nah di nomor itu, kok bisa nih mas? Nah itu nanti bisa bertanya apapun, kapanpun, berapa banyak pun, mungkin gua jawab. Yunana segini pertanyaan jam 12 bunyi yo ento, jam 1 bunyi yo ento, kaketan jawab pulau mungkin besok posisi suwe. Pokoknya jawab sak longgar pulau. Tapi insya Allah akan saya jawab satu-satu. Nah itu biaya ini tangan teman saya, Pak Ustadz ini. Jadi kalau dia nggak mengenal diri aku ya nggak tahu kalau itu adalah dia. Saya punya pertanyaan gini, orang Hindu menyembah dewa ini. Orang Buddha menyembah dewa ini. Orang Kristen menyembah Tuhan dalam bentuk ini, bentuk itu. Orang Islam ngubungi Ka'bah. Bukankah itu yang menyembah Ka'bah? Wah kaget loh. Terus ngaji suwe pertanyaannya aneh ini. Terus profilnya nopo WA niku gambare dewane wong Hindu. Waduh ini tambah rangenah. Ane kula tekoki Pak. Jenengan nikah pun gadah bojo. Terus gambar foto WA jenengan profil jenengan niku lho. Fotone bojone tanggane. Kira-kira garwan jenengan niku nesu lho mboten? Nesu. Napa meneh? Tangga jenengan nesu lho mboten? Nesu. Nah, pentingnya ini saya jelaskan, dan tadi malam saya jelaskan di tempat itu, dan beliaunya sudah tak WA waktu itu. Ini tak jawab, Mas. Mungkin jangan catat mungkin dalu mang rawuh ben tambah ceton. Sayangnya kok malah rata kok. Nah, fungsinya ya nanti biar jenengan tahu bagaimana kemudian Allah itu kira-kira gitu. Suka apa enggak kalau jenengan sebagai hambanya kok memajang foto-foto sesuatu yang disembah selain Dia. Nah, kembali ke sini. Di atas Baitul Ma'mur ada Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha niku tanaman sidr niku ning godhonge gede-gede. Bentuknya kaya kuping gajah. Warnanya warna-warni yang warninya tidak pernah jenengan lihat di muka bumi. Zaman kita kecil dulu ngertine ya hijau, kuning, biru, abang, ngoten to, putih, ireng ngoten to. Tapi sakniki enten warna keki. Ngertos jenengan warna keki? Artinya seragam keki. Terus enten warna toska. Ngertos jenengan? Toskae biru ora ijo ya ora. Walaupun bahasanya sok ijo toska. Enten ijo pupus. Terus enten magenta, ayo. Enten sian. Sian CYAN. Artinya itu sing ngerti nggih orang-orang yang berurusan dengan tinta-tinta niku, tukang sablon, tukang printer ngoten niku lho. Nek kita enggak tahu. Nah, makanya Nabi ketika mengatakan warna ini enggak pernah gue lihat di bumi, ya pantas kok sakniki enten warna-warna sing kita itu enggak pernah tahu. Kula zaman ngurusi niku printer ning kantor ini, kan nanti dados pejabat pengadaan. Niku enten pengajuan tinta warna sian itu apa? Enggak tahu kan itu katanya yang abang hijau, kuning, biru gitu kan ya. Warna sian. Nah, yellow itu kena kuning, blue biru, sian, magenta itu apa? Tapi ini memang enten gitu. Nah, maka ketika kita baca hadis itu pas. Nabi mengatakan warna yang enggak pernah kamu dapati di muka bumi. Jadi ada warna-warna yang ditambahkan, nanti ketemunya apa, tambahnya ketemunya apa. Nah, kemudian enten woi bentuknya kayak kendil-kendil yang ada di daerah Hajar di Arab sana. Nah, pohon ini ku gede biang, saking gede nih Jibril sama Nabi Muhammad ketika naik untuk mengambil perintah sholat 5 waktu. Jibril ini ku kembali dalam bentuk aslinya dengan 600 sayap, di mana dulu pernah menampakkan diri di bumi. Ini ku ngebai pandangannya Nabi. Nabi itu sampai ketutup. Timur barat raketok, lor kidul raketok, ketutup saking gede. Kayak dengan misal tak adebi, dengan ngajeng kula ini cedak banget, dengan arep ngiyuk raketok. Ning kan jalan mundur jane ya kula mau sementen gitu. Tapi Jibril itu bener-bener gede. Jadi saking gedenya itu sampai menutupi pandangan Nabi di semua penjuru enggak kelihatan. Nah niku ketika di Sidratul Muntaha niku cuwilik Pak Jibril. Padahal bentuk aslinya gede, suwiwine 600. Ya suwiwine loro kadang mekrok menika apa meneh iki suwiwine 600 gitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sebelahnya wa indaha jannatul ma'wa. Di sebelahnya Sidratul Muntaha niku enten surga. Surga niku saya jelaskan di Masjid Mutakin Riyadhan sana itu. Itu semebar bintang-bintang. Nah, yang paling tengah dan paling
dhuwur niku namanya surga Firdaus. Paling tengah tur paling dhuwur Tipura Firdaus. Nah, dari Firdaus ini mengalir sungai-sungai ke surga kiri kanannya. Terus mengalir sungai terus. Dan di sungai yang terus ini mentok hulu hilir, di hilirnya ini ada telaga-telaga, telogon. Siji loro telu nggak piro Mas. Wallahu alam, yang saya tahu sejumlah para nabi. Para nabi ini di dalam hadis niku cacahe niku 124.000. Para rasul jumlah ini 313. Nah, para nabi niku menunggu umatnya. Berarti telaga ini adalah telaga untuk para nabi yang diperintahkan berdakwah kepada umat tertentu. Artinya kalau 124 niku diperintah 124.000 niku diperintahkan untuk berdakwah ke umat semuanya, ya berarti mereka semua ada telaganya. Tapi nek misal ternyata dari 124.000 itu yang diperintahkan untuk mendakwai orang itu cuma 1.000, ya berarti ada 1.000. Terus pasti pinten kula mboten ngertos. Nah, para nabi itu ngadeg ten mriku ngentosi umatnya. Sampai Nabi Muhammad mengatakan, ana faratukum alal haud. Kowe kabeh tak anteni ning telaga lho. Aja nganti kecer. Sampai Ibunda Aisyah bertanya, pripun mengke nek enten sing kecer? Kata Nabi, ora. Niku kula bahasanya bahasa Jawa. Bahasa kita. Tapi bahasa anunya gimana ya Rasul jenengan bisa mendapati kami sedangkan nanti dibangkitkan orang dari awal sampai akhir. Dengan kok iso bedake niku pripun? Bare bahasane enten wong ngumpul sak pirang-pirang putra jenengan siji apa nyempil setunggal kok iso jenengan iso niteni. Lah ketok, ya ketok. Mergo napa? Mergo nganggo ciri misal ketune ora iki atau mungkin digawe duwa dadi ketok. Nah kata Nabi, kalian nanti itu kayak kuda belang di tengah kuda hitam. Belangnya mergo bekas wudu, makanya tambah ana ning wudu niku. Nah, niku siku kan nambah gede, mata kaki nambah gede, ngoten. Jadi Nabi disampaikan oleh Nabi bahwa kita dimintakan untuk menyempurnakan wudu, nambahi. Nah, menyempurnakan itu jumlahnya dipaske, corone dibenerke sama napa pembasuhannya ditambahi. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ana faratukum alal haud. Kamu semua tak tunggu di telaga. Nah, kembali lagi ke niku. Mengke niki semobar surga-surga niku. Kayak bintang-bintang. Nah, setiap jenengan itu dikasih satu-satu. Nah, di atas semua ini ada namanya kursi. Kursi. Di mana kursi kata Nabi SAW ketika kembali kepada Quran, Allah mengatakan apa? Wasi'a kursiyuhu as-samawati. Luasnya kursi ini seluas langit dan bumi. Bahasa luasnya seluas langit dan bumi niku cuma menunjukkan niku ombone sepiro kata Nabi. Niku kayak cincin yang diletakkan di tengah padang pasir. Iki padang pasire, iki cincine. Nah, padang pasir ini kenapa, Pak? Kursine, cincine niki napa? Langit bumi sore. Niki wae kan kursi, gitu. Langit bumi niki sore pitu, bumine yo pitu, jenengan nyempil ten mriku gitu kan. Berarti padha karo jenengan ning jero cincin di tengah padang pasir. Berarti jenengan gede apa cilik? Cilik nganggo banget apa ora? Banget. Makanya enggak salah ketika Nabi mengatakan layat kulul jannata man kana fi qalbi daratin minal kibar. Ora enek panggonan ning surga kuwi dienggo menungso-menungso kemaki ra enek. Ra enek. Lagi di rumah sepatoke kemaki mlakune jiji diluri wong megah gitu kan. Lagi dadi lurah ya, kemakine ra ukur gitu kan. Bojone tanggane dibodoni gitu. Wis pokoke sak pirang-pirang wis tuwek wayah mati ya kok ya ora gelem salat. Ngomong mati ngoten niku. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, niki kursi. Di atas kursi ini ada air yang sangat luas. Ada air yang sangat luas. Di atas air itu ada arsy Allah yang pertemuan yang lalu mungkin 2 pekan atau 3 pekan yang lalu kita bahas. Itu ada arsy Allah. Arsy Allah luas.
Paling boten luasnya seluas air ini, karena air ini di bawahnya arsy Allah. Nah, arsy Allah yang di atas dibandingi kursi niki wau. Niku nggih sami kados cincin ning tengah padang pasir ngeten iki. Ning bentene sakniki sing padang pasir niku napa? Arsy Allah, sing cincin kursi Allah. Berarti jenengan tambah gede apa tambah cilik meneh? Tambah cilik. Nah, Allah di atas semua itu tidak butuh dengan di bawahnya. Makanya kalau ada orang dikatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah itu berada di atas arsy beristiwa. Ora, masa Allah butuh arsy? Lah kuwi lak nek pikiranmu nek Allah nggon arsy, engko nek ra enek arsy Allah geblak. Nek pikiranmu ngono kuwi padake karo menungso. Mboten. Sesuatu itu kalau di atas tidak selalu butuh di bawah. Kalau tekoki kipas angin kalih karpet, kipas angin ning dhuwur apa ning ngisor? Dhuwur apa ngisor? Dhuwur. Pertanyaan berikutnya, kipas angin ini ben urip, butuh karpet napa mboten? Mboten, wong karpete jenengan singkir kene iki tetep iso diuripke. Ngene mboten? Padahal ini sama-sama benda. Napa malih niku Allah ndak butuh sama arsy, ndak butuh sama bumi, semuanya yang ada di bawah ndak butuh. Makanya ketika dikatakan Allah di atas arsy, bukan berarti Allah itu nemplek arsy, kelep kalih arsy kudu butuh arsy, nek ra enek arsy kok geblak mboten. Nggih. Naudzubillah, kita tidak pernah mengatakan seperti Allah di atas semua itu dengan segala macam keagungannya dan kemahabesarannya. Lah jenengan ning ngisor dengan segala macam kekecilannya dan kehinaannya. Cocok napa mboten? Kok ngece aku Mas, lha ngono kok menungso kok. Surat Fatir mengatakan, ya ayyuhan nas, menungso kabeh. Antumul fuqara'u ilallah. Kamu itu orang-orang fakir di mata Allah. Iya sayyidhikum wa ya'ti bi khalqin jadid. Nek Allah mau gampang Allah tuh minggirkan kamu semua. Dibikin makhluk yang lain itu kecil. Wong jenengan itu cilik banget. Dong betul. Makanya dosa yang paling besar dan terbesar dan Allah tidak mau mengampuni ini kesyirikan. Perkara napa? Wong iki wong cilik sepele ngono kemakine pol ngono. Paribasane jenengan wong sugih di perusahaan. Terus duwe karyawan sing paling rendah napa misal. Terserah jenengan mau nyebut napa. Ning kemakine pol gitu kan. Kira-kira jenengan dadi bos ngono pengen ngopeni wong niku sak pensiune nang malah dibuak sisane. Wah ngono. Wong ditompo nyambut gawe, dikongkon malah nyauri, dikuandani malah gede keneni. Topi. Padahal niku karyawan paling bawah niku. Nah niku nek jenengan nganti jenengan sing ketanggur wong ngono kuwi langsung celuk niku HRD-ne. Kuwi sing mbok tokke apa kuwi sing tak tokke. Mungkin dalam rumus manajemen sumber daya, karyawan itu enten 4 tipe. 1 iso dikandani, attitude baik, iso kerja. Yang kayak gini ya, suruh mempertahankan kayak promosi jabatan. Yang kedua, ya, dia bisa dikandani, belum bisa kerja, maka suruh mempertahankan dikasih pelatihan. Yang ketiga, orang iso dikandani ini pinternya bergawe jane. Ini pandanannya wangel. Yang kayak gini suruh memberhentikan dengan hormat. Contohnya apa? Tukang itu pinter. Wah, garap napa iso. Tapi akhlaknya jelek. Angger sore mulai mesti nek ra nggo bendrat, nggo ember, nggo semen, nggo pasir. Ngoten niku serasa tinggu gitu. Soalnya mungkin omah jenengan rong dadi omahe dhewe wis gitu. Mergo musuh-musuh niku lho. Nah, sing terakhir iki sing paling elek. Attitude jelek, akhlaknya jelek, wis ra iso nyambut gawe gitu. Jadi wis bodoh pandanane angel. Niki kan juga PTBH diberhentikan dengan tidak hormat. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih, Allah berada di atas semua itu. Beristiwa. Nah, itulah tema kita pagi hari ini. Yang kita bahas minggu depan insya Allah atau minggu depannya lagi. Nah, poinnya Allah itu di atas sana. Nabi pernah ditanya malaikat Jibril ketika turun ke bumi dalam bentuk manusia, bertanya 5 hal. Ya Muhammad, apa itu iman? Apa itu Islam? Apa itu ihsan? Apa itu kapan itu kiamat dan apa tandanya? Nah, yang mau saya catat atau garis bawahi itu adalah ihsan. Nabi mengatakan tentang ihsan ketika ditanya, ihsan anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Bahasanya yang namanya ihsan itu
adalah kamu beribadah kepada Allah, yo sholat, yo puasa, yo haji, yo umroh, yo apapun lah, berbakti sama orang tua, yo kerja. Kerja itu kan juga masuk dalam kategori ibadah rumah doh. Karena kata rohu, kamu melakukan semua itu seolah-olah kamu melihat Allah. Di mana Allah? Di arsy sana. Nah, tadi malam itu saya kajian ini, saya survei dulu satu-satu. Allah di mana Pak? Di mana? Satu-satu ngomong. Kayaknya tadi bentuk kotak ini. Lalu keng-keng pun ngomong di mana-mana, sing mriku di hatiku, cuman sing kono ndak tahu, geser terus nanti kamu bingung kabeh. Nah, maka Bapak Ibu dan Allah, ihsan itu jenengan ngapain aja ten bumi, jenengan paham nek Allah niku melihat jenengan. Kalau jenengan ndak bisa lihat, yakinlah nek Allah niku mirsani jenengan. Nah, orang-orang yang selalu merasa diawasi Allah itu namanya muraqabah. Nah, hasil dari muraqabah itu khosyah, rasa takut. Nah, jenengan wedi kalih boyo niku wegah nyedak, tapi wedinya hamba kepada Allah itu akan mendekat. Mendekatnya gimana? Dengan takwa. Takwa niku nopo? Mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya. Kita pengen dekat, tapi dekat yang benar, yaitu tidak membuat Allah murka. Nah, salah satu bentuk kemurkaan Allah yang paling besar ketika ada kesyirikan. Makanya gampil kalau kemudian Allah di arsy sana, mungkin ini kok geger ngakoni gigi kesyirikan, bumi ini tak goyang sithik sakit mudah. Makanya yang namanya BMKG, Badan Meteorologi dan Geofisika, niku ndak ada satupun perbuatannya yang mampu menghentikan gempa. Isone mau memprediksi ada gerakan gempa dari sono, maka berpotensi memunculkan tsunami di Indonesia sebelah sini dengan kondisi begini-begini. Nah, ini prediksi sok bener sok keliru. Tidak ada BMKG nanti kami akan buat ini buat itu supaya gak gempa, gunung gak meledos, tidak ada. Makanya yang bisa menghentikan itu ya cuma Allah. Nah, salah satu bentuk cara yang bisa dilakukan manusia, jangan mengundang murka Allah. Makanya Nabi mengatakan, idza dhahara riba wa zina fi qaryatin, kalau suatu negeri itu sudah ada riba dan zina dengan pasif, sudah sambuh-mbuh ngendi-ngendi enek itu kan, maka kata Nabi, faqad ahallu bi adabillah, maka sungguh dia telah menghalalkan adab Allah itu untuk diri mereka sendiri. Artinya ketika kemudian riba dan zina ini contoh dosa besar yang lebih rendah daripada syirik, maka itu menyebabkan jenengan kita semua kena musibah. Napa meneh niku bentuke kesyirikan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, poinnya adalah Allah di arsy sana ngawasi jenengan. Nah, orang-orang yang punya rasa khosyah itu dia akan berjalan hati-hati. Jadi pejabat ya ora bakal korupsi, jadi wong tua, bapak, suami, kepala keluarga yang akan bertanggung jawab karena dia tahu setiap langkah yang dia lakukan keluar rumah untuk cari nafkah itu diawasi oleh Allah. Tapi nek enggak rumongso, ra duwe ilmu makrifah yang benar, malah orang gagas gitu kan. Ayah adzan ya wegah salat gitu. Duwe bojo karo anak ya ora digagas, ora diurusi, malah bojone karo anak wong liya digagas gitu kan. Jadi pejabat ya korupsi. Ngoten niku itu karena ndak punya ilmu makrifatullah itu. Dan makrifatullah yang benar nggih ngeten iki dijelaskan. Allah itu di mana dan kita itu siapa. Nah, bukan konwirid dikir peng semene engko terus tiba-tiba mengeklaim Allah itu turun menyatu dengan kita. Nah, itu mboten-mboten. Nggih, wabillahi mengatakan rumiyin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi tambahan ilmu dan ini bagian dari akidah yang harus kita pahami dan jangan sampai kita salah di sini karena seorang muslim nggih harus paham sebagaimana kita mempelajari tentang istri kita, anak kita sehingga kita apal itu bojoku kuwi anakku karakter ini karakter ngono, maka kita sebagai hamba lebih utama untuk memahami Allah Subhanahu wa taala agar kita dalam berbuat jangan sampai mengundang murka Allah. Yang mau nanya? Tidak ada? Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau memang ada pertanyaan jangan pakai wo, jangan silakan WA nomor tadi itu. Alafu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.